warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar bersama-sama ekonomi kelas 11. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat selalu. Tetap bersemangat. Ya. Oke. Nah, kita akan belajar tentang, di buku sudah ada semua itu, yaitu tentang distribusi pendapatan dan kurva Lorenz. Nah, kemarin sudah kalian sudah merangkum tentang distribusi pendapatan. Apa kemarin distribusi pendapatan? Distribusi pendapatan itu pemerataan pendapatan. Nah, ini ada namanya kurva Lorenz. Kurva Lorenz itu kurvanya kayak gini. Gambarnya kayak gini gambarnya. Nah, ini kurva Lorenz. Ini kurva garis rata. Oke, bagaimana penjelasan kurva ini? Coba lihat. Kurva Lorenz ini penemunya adalah memang Lorenz, bukan Mama Lorenz ya, tapi dari seorang ahli ekonomi yang bernama Lorenz. Dia menganalisis tentang pendapatan individu. Nah, pendapatan individu. Jadi dinilai adalah pendapatan individu. Perhatikan peraga 1.1. Ini peraga 1.1 ini. Ini adalah kurva Lorenz ya. Untuk cara membuatnya, jumlah penerima pendapatan diletakkan pada sumbu horizontal. Jumlah penerima pendapatan sumbu horizontal. Horizontal itu yang mana? Horizontal ini. Pendapatan. Persentase penerima pendapatan. Nah, ini individu ini ya, berarti individu ini. Yang garis vertikal itu adalah persentase pendapatan. Nah, itu jadi antara vertikal dengan horizontal. Ulangi lagi, yang horizontal tadi itu apa tadi? Horizontal itu adalah jumlah penerima pendapatan. Kalau vertikal apa tadi? Kalau vertikal persentase pendapatan. Nah ini, oke. Contoh pendapatan diletakkan pada sumbu horizontal tadi dalam persentase kumulatif. Contohnya misalnya pada titik 30 kita memiliki 30% kelompok penduduk yang paling bawah atau termiskin. Lain lagi, titik 30 kita memiliki 30% kelompok. Coba titik 30. Nah, titik 30. Nah, titik 30 kita memiliki 30% persentase pendapatan. Kenapa miskin? Karena miskin karena di bawah garis pemerataan. Nah, kalau di bawah garis pemerataan ini masuk garis miskin. Nah, 30% kelompok penduduk paling bawah atau termiskin. Pada titik 60 terlihat 60% kelompok penduduk paling bawah. 60 mana? Sedikit 60. Nah, ini ada 30%, 60%, lalu 60% sekitar sekian. Di garis I. Oke. Pada ujung sumbu 100% atau semua penduduk diperhitungkan. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan antara persentase penerimaan pendapatan dengan persentase pendapatan total yang mereka peroleh dalam pada waktu tertentu. Jadi hubungan antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan ini adalah hubungan dua-duanya ya, dipelajari oleh kurva Lorenz. Misalnya dalam 1 tahun. Oke. Apabila garis Lorenz memiliki jauh melengkung dari garis diagonal, jauh melengkung, ini jauh melengkung, garis pemerataan sempurna dari garis ini semakin jauh menjauhi garis pemerataan, garis lengkungnya semakin jauh, semakin melengkung, maka semakin besar tingkat ketimpangan yang terjadi. Nah, semakin besar tingkat ketimpangan terjadi di antara miskin sama kaya, tingkat ketimpangannya semakin tinggi. Kasus ekstrim
Ketimpangan sempurna adalah hanya satu orang yang menerima semua pendapatan nasional dan semua penduduk tidak menerima pendapatan apapun. Jadi ada satu orang yang kaya, tapi lingkungannya banyak yang miskin. Seperti di Jakarta. Banyak gedung-gedung bertingkat, padahal di bawah kolong jembatan masih banyak. Nah inilah kurva Lorenz. Selanjutnya ini kurva Lorenz. Ini distribusi pendapatan yang merata seperti ini. Namanya ini bagus, kurva Lorenz yang paling bagus seperti ini. Jadi pendapatannya merata. Yang tidak bagus seperti tadi, semakin melengkung. Nah, distribusi yang relatif tidak merata. Rata-rata pendapatannya, sing kaya karo si miskin semakin banyak yang miskinnya, tapi kayaknya hanya beberapa orang. Tapi kalau ini rata, tetangganya punya TV, tetangganya punya motor, semuanya punya motor, semuanya punya TV. Rumahnya bagus, semuanya, lingkungannya semuanya bagus. Tapi kalau yang ini semakin melengkung, semakin tidak merata. Orang kaya semakin sedikit, tapi orang miskin semakin banyak. Ini jurang pemisah antara kaya miskin sangat banyak. Oke, lanjutkan. Ada lagi yang selanjutnya adalah tadi kan Lorenz, sekarang Gini. Nah, koefisien Gini ini sama seperti Lorenz juga sama. Cuma bedanya adalah yang dihitung adalah rasio luas bidang kotak berhasil. Yang dihitung. Nah, jadi yang dihitung untuk koefisien Gini adalah bagian yang paling dihitung adalah bidang kotak berarsir. Berarsir yang mana seperti berarsir? Di arsir ini yang dihitung. Di mana luas BCD, luas bidang BCD, BCD, berarti ini yang tidak diarsir ya. BCD yang tidak diarsir. Maupun luas bidang yang diarsir. Jadi inilah yang disebut dengan koefisien Gini. Perbandingan antara kotak ini yang diarsir, luas bidang A namanya ya, yang diarsir dibagi luas bidang yang tidak diarsir, yaitu BCD yang tidak diarsir. Ini adalah kurva koefisien Gini. Oke, saya lanjutkan. Pilihan atau langkah-langkah kebijakan dalam distribusi pendapatan. Ada beberapa cara biar pendapatan nasional itu merata, sehingga tujuannya untuk mengurangi kemiskinan. Yang pertama adalah pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Barang dan jasa harus tersedia, sehingga orang sangat miskin merupakan suatu pilihan dapat dilakukan. Jadi barang dan jasa itu ada, orang miskin bisa memberi, bisa membayar. Yang kedua, meningkatkan asap kaum miskin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan cara aset-aset itulah harta kekayaan kaum miskin. Apa? Tanah, lahan kecil itu diganti dengan lahan besar. Misalnya apa? Mungkin dirasakan pinjaman lunak, kasih uang untuk beli tanah, pupuk tanah. Kalau sudah dibuat tanah, udah beli tanah agar tanahnya luas, ada bantuan pupuk, dan memberikan fasilitas pendidikan bagi orang miskin. Orang miskin harus belajar, harus terdidik, harus pendidikan, sehingga bisa mengurangi. Kenapa? Apa hubungannya orang miskin dengan pendidikan? Kalau dia berpendidikan, dia belajar, otak atau cara berpikir mereka akan mengubah hidupnya, karena dia bisa belajar, dia bisa pandai, dia bisa berusaha. Oke, sehingga perlu pendidikan, sangat penting. Nah, ini terus selanjutnya adalah penerapan pajak penghasilan progresif. Orang miskin kalau bisa kenakan pajak progresif. Pajak progresif gimana? Pajak progresif ada orang miskin pajaknya rendah, orang kaya pajaknya tinggi. Orang miskin tidak boleh dipajak,
pajaknya tinggi gitu ya. Nah itu saja.